Jadi bahwa kita itu banyak yang belum digarap gitu. FCSA baru saat ini saja mengembangkan tentang bagaimana peduli terhadap global, dibuktikan dengan mengadakan kompetisi di SDC itu gitu. Sementara inti dari HMPPI ada kepedulian gitu, dan itu bisa dikembangkan. Dan tadi kenapa penting gitu untuk mengkomunikasikannya gitu, tidak hanya mengerjakannya tapi mengkomunikasikannya. Dan kita harus bisa mempertemukan kayak kunci sama lubang ujinya gitu ya di internasional. Untuk bisa masuk di kancah dan diterima secara internasional itu adalah berbicara ilmiah gitu. Pun berbicara kepedulian, ayo kita buat ilmiah gimana gitu. Nah, ini tanggung jawab dari kita semua, termasuk di komisariat, untuk kemudian apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar bagi-bagi ilmu, tapi bagaimana proses transformasi keilmuan itu ke misalnya dalam IPB ada metodologinya gitu, dan itu ditulis setelah dikerjakan gitu, kemudian dipublish gitu. Karena sampai saat ini mungkin nggak ada jurnal yang annual report yang isinya adalah kepedulian dari mahasiswa gitu. Hanya buat itu aja gitu, sehingga nanti bisa dikenal di internasional. Terus kemudian juga banyak sisi-sisi keprofesian kita yang belum dibangun di HMPPI gitu. Kita tidak banyak konferensi-konferensi ilmiah macam KMPPI ini yang kita selenggarakan oleh HMPPI gitu, diprogramkan. Kebanyakan memang yang ada masing-masing komisariat secara individual mengadakan lomba-lomba sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau itu bisa diintegrasikan dan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa nantinya outputnya bisa dikomunikasikan secara nasional dan internasional, saya yakin sih sebenarnya itu potensial gitu. Terus juga yang tadi terakhir data unik itu, karena memang kalau untuk research yang kita nyebar kuesioner, terus kemudian kita minta data dari pedagang atau apa, itu kalau yang ngerjain badan seperti kayak Indonesia BPOM itu mungkin biayanya miliaran gitu. Tapi kita bisa kerjakan itu secara gratis, voluntary gitu. Kita suka rela untuk kerjain, dan kita kumpulin aja ke pusat gitu, kita buat jurnalnya gitu. Dan kita data-data itu data-data punya kita gitu. Sehingga orang-orang di dunia akan merujuk kepada kita gitu untuk berbicara tentang keamanan pangan jajanan anak-anak sekolah gitu di Indonesia. Kita punya datanya gitu. Kita yang bicara gitu, karena hak kita untuk bicara tentang itu gitu. Itu berbicara di internasional ya, itu potensi-potensi yang banyak sekali belum tergarap. Dan bagaimana kita kemudian mensistematika semuanya menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan gitu. Karena mungkin masih terbencar-bencar ya. Oke, yang kedua mungkin dijawab dari Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya mau nambahin dulu yang pertama mengenai potensi. Jadi kalau potensi yang pertama, komisariat kita itu juga jadi potensi juga, karena mereka sangat amazed waktu kita bilang kalau kita baru 4 tahun tapi komisariat kita udah sampai sekitar 20 gitu. Mereka tuh bilang, oh itu luar biasa banget gitu. Dan kalau ini bisa di-maintain, maksudnya 20 komisariat itu bisa digerakin bareng-bareng untuk nyari data itu misalnya segala macam, nah itu kan luar biasa potensinya. Dan itu bisa kalau dibikin metodologinya aja ya, terus kita publish untuk presentasi poster, pasti yakin masuk nih. Soalnya waktu itu kita juga pernah presentasi tentang keamanan jajanan di sekitar kampus IPB aja, itu kita masukin ke mana-mana, yaitu alhamdulillah juga bisa dipublish di mana-mana gitu. Jadi kalau teman-teman mau sebenarnya ya contohnya yang terakhir waktu itu ke Filipina di Cebu waktu 5th Asian Food Safety Conference, ya itu kita masukin dan itu bisa lolos gitu, dan kita bisa terbang ke sana gitu. Jadi buat teman-teman, apalagi kalau misalkan bisa dikoordinasikan secara nasional, wah itu luar biasa banget, data itu tuh berharga banget gitu. Kemudian yang kedua ya mengenai pendaftaran. Jadi kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol dan kita udah kasih profile, company profile-nya HMPPI ke mereka. Ini yang udah setengah mati ngerjainnya Dati gitu. Iya. Jadi ya jadi yang ngerjain. Nah
itu kita sampaikan dan mereka bilang oh ini luar biasa, dan mereka menawarkan ada beberapa opsi ya. Yang pertama opsinya bisa HMPPI secara nasional yang ikut ke IPSA, atau yang kedua per universitas gitu. Jadi ada dua optionnya dan kita belum mendiskusikan bareng-bareng kan. Tapi kalau menurut saya pribadi yang penting kita sih bisa establish dulu gitu ya. Nanti kita baru apply untuk itu. Karena untuk ya kalau misalkan keuntungannya kalau kita jadi member di sana, jadi di sana itu ada namanya banyak sekali lomba kayak lomba cepat-cepat antar mahasiswa tuh ada, itu bertanding antar universitas, terus ada juga research undergraduate student, itu lomba juga, terus ada lomba product development juga dari Disney, terus termasuk lomba yang ini juga. Nah, jadi kita ingin menawarkan teman-teman paling nggak untuk let's say misalnya sekitar 3 tahun ke depan paling nggak kita punya representatif dari Indonesia yang ikut bertanding ke sana gitu. Sekaligus untuk menjalin tetap silaturahmi dan sambil kita juga bangun komunitas di sini, karena sebenarnya kita nggak perlu ngebandingin sih. Karena emang mereka udah start duluan gitu kan, dan kita emang baru start gitu. Tapi nggak masalah, nggak usah takut, karena sebenarnya bisa jadi mungkin suatu saat bisa jadi mereka yang belajar ke kita kan. Gitu. Itu aja. Jadi kalau tantangan buat pengurus yang baru, kalau bisa 2 tahun ke depan buat satu itu ASEAN Forum untuk buat ASEAN Student Food Forum itu kalau bisa dilaksanakan 1 kali selama 1 periode mendatang. Konferensi mungkin mengadakan yang dekat mungkin ke Singapura atau ke Jakarta. Di Jakarta mengadakan untuk undang teman-teman ASEAN mau untuk bisa berbicara dengan konferensi ya. Kalau bisa, kalau yang lebih menantang lagi adalah mengadakan kompetisi di ASEAN gitu. Kalau nasional bisa di-develop, di ASEAN saya kira juga bisa. Yang penting berani untuk melakukannya. Kadang-kadang kita terlalu terblok dengan bisa nggak ya, bisa gimana caranya bisa, bukan bisa nggak gitu. Tapi gimana caranya bisa untuk mengadakan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Gitu. Ada lagi mungkin? Apa yang saya garis bawahi adalah ketika disebutkan bahwa komisariatnya IFTSA itu juga 20-an gitu, dan mereka sudah merupakan organisasi yang besar gitu. Kemudian saya melihat pada HMPPI yang juga komisariat yang sama gitu. Apakah dari belajar dari organisasi yang sudah mantap itu, apa yang bisa kita ambil dan kita terapkan itu untuk menangani komsat kita gitu, karena sepertinya kan permasalahan pada HMPPI adalah kurangnya koordinasi antara komsat-komsatnya gitu. Jadi sebenarnya apa yang bisa menjadi kekuatan kita malah menjadi kelemahan dari HMPPI. BSA itu hidup ke AFT. Nah, AFT ini dia punya satu kantor khusus di Chicago dan mereka khusus bayar orang untuk ngerjain semua administrasi gitu. Nah, masalahnya di Indonesia gitu kan, kita bukan nggak bisa ya, belum sampai ke tahap itu ya, karena emang biayanya mahal. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin ini misalnya kita mau net meeting nih satu Amerika gitu ya, 20 sekian negara bagian. Nah itu kita nggak perlu mikir gimana caranya, pokoknya udah tinggal nunggu invite dari yang ngundang itu, dan akhirnya bisa webcast segala macam pakai ya segala macam lah itu ya, pakai teknologi mereka. Nah tapi kita sebenarnya nggak perlu minder dan nggak perlu takut, karena sebenarnya teknologi itu kan udah ada juga di Indonesia ya. Nah cuma masalahnya siapa yang mau ngerjain itu, nah itu yang perlu kita diskusiin bareng-bareng. Karena sebenarnya asal ya memang paling pertama pasti komunikasi ya. Karena kalau komunikasi udah nggak jalan, satu komsat pasti hilang. Nanti tahun berikutnya komsat yang ini hilang, tahun depan komsat yang satu lagi hilang. Nah makanya emang butuh mungkin yang di sistem yang di humasnya ya, dan nanti mungkin ada juga bisa sedikit cerita mungkin
di sistem kehumasannya mungkin yang bisa kita create supaya lebih canggih lagi gimana caranya, atau mungkin kita juga bisa memanfaatkan dana-dana yang disediakan oleh pemerintah untuk kita bikin satu sistem web atau database yang keren dan itu bisa menghubungkan semuanya gitu kan. Nah itu mungkin juga bisa jadi wacana juga. Jadi gini, kalau untuk yang realnya yang paling bisa kalian bisa lakukan, coba untuk adakan kegiatan-kegiatan kompetisi yang lebih sering lagi gitu, dan ajak mereka berkompetisi, karena dengan kompetisi itu nanti pada datang gitu, dan universitas lebih seneng bayari anak-anak yang maju untuk berkompetisi gitu, untuk konferensi, kompetisi yang ilmiah gitu. Nah kesempatan gitu kemudian kita buat kumpul membicarain masalah kepedulian, gimana share sekalian untuk membicarain bagaimana laporan di ini gitu. Dan itu jadi dengan bermodalkan keilmuan kita gitu, kita bisa kumpul dan bisa membicarain bagaimana meningkatkan kepedulian kepada masyarakat gitu. Dan, itu sederhana gitu. Dan ayo kita bangun keilmuan kita sebagai upaya transformasi untuk bisa lebih peduli kepada masyarakat. Tambahan lagi, jadi kita juga sempat share sama teman-teman yang dari beberapa state gitu ya. Jadi kita nanya waktu itu, kalian kalau di antar regional gitu ya, antar regional tuh ngapain aja sih? Jadi ternyata mereka cuma 1 hari ketemu aja, gitu. Itu pun cuma mereka datang makan gitu ya, makan bareng, terus kumpul, saling diskusi segala macam. Habis itu udah selesai pulang. Dan ada tambahan lagi, paling ngundang satu pembicara yang keren, misalnya dari profesor mana gitu untuk datang di forum itu di satu regional itu, kemudian ya udah selesai gitu. Jadi mungkin yang bisa diperkuat pertama tentu saja komisariatnya dulu, terus di bagian regional ini kan kecil-kecil nih, lumayan kalau dekat. Kalau misalkan di daerah Jabotabek gitu kan, kita kumpul kan nggak terlalu susah dibandingkan dengan kita harus ngumpulin se-Indonesia kan gitu. Jadi paling nggak itu yang harus sering dimunculkan, bagaimana kita bisa ketemu paling nggak per regionalnya gitu. Jadi kedepannya peran ketua regional sangat penting gitu. Sekali lagi bahwa badan pengurus pusat sebagai fasilitator gitu. Dan ketua regional ini kemudian yang akan menentukan, maksudnya bagaimana aktifnya ini, karena nanti pertemuan paling mungkin ada di regional gitu. Yang di Aceh, sekitar Aceh, Sumatera Utara gitu, yang sekitar Jabotabek, yang Jawa Barat Unpad ketemu Unpas gitu. Yang itu mereka melakukan kegiatan ilmiah atau kegiatan hanya ya tadi kegiatan kumpul aja, diskusi aja, cerita-cerita gitu. Dan itu membangun silaturahmi gitu. Dan itu yang penting. Nah nanti begitu kita bicara, ayo kumpulin data, itu semuanya udah, oh ya kenal, hubungi si Anu aja gitu. Dan itu kalau itu sudah terbangun, itu akan menjadi mudah gitu. Jadi jangan berbicara hal-hal yang sulit, jadi yang kecil-kecil aja gitu. Oke. Terima kasih. Ya mungkin ini waktu sesi ini sudah habis. Ya sebelumnya kita tepuk tangan dulu sekali lagi. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah untuk strategi mengembangkan jaringan di